Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan meliput pertemuan saya dengan Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i, dan beliau itu yang langsung ya memandikan atau mensucikan arwah jenazah almarhum Imam S. Arifin ya. Baik, untuk lebih detailnya kita akan perkenalan langsung kepada Bapak Kiai ya. Mungkin silakan Pak Kiai, perkenalan dulu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Imam Syafi'i. Tempat tinggal saya Desa Kaliangat Timur, RT 1 RW 3. Tinggalnya di yayasan aja. Saya kebetulan sebagai pengasuh Panti Asuhan Al Wahyu Kaliangat Timur. Di Kaliangat Timur ya. Kaliangat ya. Berarti berdekatan dengan rumahnya almarhum Imam Syafi'i, Pak. Imam S. Arifin. Ya, maaf. Kebetulan saya nih di sebelah utaranya rumah Imam S. Arifin, kurang lebih setengah kilo. Ya, pada saat kapan Abah mendengar informasi meninggalnya Imam S. Arifin itu, Bah? Apa pada saat hari itu kan tanggal 17 waktu itu ya, kalau nggak salah, ingat saya itu 17 Desember ya kalau nggak salah ya. Ya 17 Desember itu. Kemarin kan 40 harinya ya, Bah ya. Ada 40 harinya kemarin. 40 harinya kan saya mendengar juga Abah yang sebagai memimpin doa ya. Alhamdulillah, kebetulan kalau di Madura itu dikatakan amalan sarwah. Iya. Istighosah dikemas dengan amalan sarwah. Oh, itu Abah selalu mimpinnya, Pak ya. Saya dengar juga Abah ini juga termasuk terlibat dalam Kementerian Agama ya, sebagai mudin atau apa? Saya sebagai Bapak Mudinnya. Bapak Mudin di daerah sini. Di Kecamatan Kaliangat. Kecamatan Kaliangat ya. Jadi termasuk yang mensolatkan, memimpin sholat ya, Pak ya. Sholat jenazah, termasuk juga menikahkan ya. Baik yang senang pun yang susah berarti Abah yang memimpin ya. Kebetulan tidak ada kepala KUA, ya saya. Jadi merangkap kepala KUA Pak? Enggak. Hanya Mudin saya. Hanya Mudin ya. Jadi saya juga kepingin bertanya-tanya ini Abah. Pak Abah Kiai, saya kepingin bertanya karena dalam hubungannya haul yang untuk 100 harinya nanti, rencana kan kita mengadakan sholawatan untuk menggabungkan atau menghadirkan Rasul pada sholawat dengan rohnya, arwahnya Imam S. Arifin dengan sholawat. Jadi dengan harapannya Rasul itu bersama berdampingan langsung dengan almarhum Imam S. Arifin. Karena saya punya keyakinan bahwasanya Imam S. Arifin bukanlah orang biasa. Dia itu termasuk pilihan Allah. Jadi pilihan Allah yang saya katakan bahwasanya Imam S. Arifin itu walaupun dia di dunia dimasukkan ke dalam penjara, tapi Allah kena sayang sama dia. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada rekan-rekan di dalam YouTube saya, karena saya punya keyakinan bahwasanya Imam S. Arifin itu bukan orang biasa. Dan setelah saya selidikin dari beberapa rekan-rekan lamanya, tetangganya, sahabatnya, dan ternyata beliau itu adalah ahli ibadah. Dan juga pernah juga dalam YouTube saya menyampaikan bahwasanya mantan istrinya, istri beliau itu Nana Mardiana juga menyampaikan bahwasanya beliau itu kalau sudah ibadah tidak boleh diganggu. Pernah suatu malam beliau pernah ibadah, hanya sholat dan zikir terus dan tidak boleh diganggu. Ini juga saya meminta penjelasan langsung dari Pak Kiai bahwasanya pada saat waktu saat almarhum Imam S. Arifin Abah yang memandikan? Iya. Kebetulan saya mensucikan. Abah yang mensucikan. Iya. Dan juga Abah yang mensolat, mimpin imam di sholatnya. Iya. Dalam hal waktu memandikan itu adakah tanda-tanda khusus atau keistimewaan yang Abah rasakan pada saat itu, Abah Kiai maksudnya?
Silakan, Pak. Oh ya, selesai dimandikan, sudah disabun dan sebagainya, dibersihkan. Setelah itu disucikan dan saya dipanggil untuk masuk ke ruangan komandan itu. Suasana agak tenang, termasuk juga yang mendampingi itu, dan aura dari jenazah Imam S. Arifin itu ada aura yang sangat, ada semacam bersinar di wajahnya. Dan juga di waktu itu, di waktu dimandikan itu, seperti tangan yang bersedekap itu tetap tidak berubah. Itu menurut pendapat saya, jenazah Imam S. Arifin itu ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada amalan yang diterima. Itu tanda-tanda sudah aura daripada jenazah Imam S. Arifin, itu ada tanda-tanda yang sangat mengeluarkan sinar dari tubuhnya. Yang kedua, yang termasuk juga tanda-tanda yang bagus di waktu memperingati 40 harinya itu kebetulan saya disuruh memimpin istighosah dikemas dengan sarwa itu tanda-tandanya banyak teman-teman dari Imam S. Arifin itu yang dari jauh itu datang. Itu karena mungkin tanda-tanda juga kebaikannya Imam S. Arifin, almarhum Imam S. Arifin kepada teman-teman itu, sehingga waktu itu meluap yang hadir pada waktu itu. Dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh Bapak Siregar ya, untuk memperingati 100 harinya, kalau tujuannya itu untuk mendoakan almarhum Imam S. Arifin, saya sangat setuju. Tujuannya untuk tawassul kepada almarhum Imam S. Arifin, saya kira sangat bagus menurut pendapat saya. Insya Allah apa yang diniatkan tujuan doa itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita yang ikut mendoakan juga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Ya Pak Kiai. Jadi waktu saat memandikan telah mensucikan berarti adanya aura yang baik. Ada aura yang dari jenazah. Iya, bercahaya. Terus pada saat mensolatkan itu ramai Pak? Ada gak kira-kira 100 orang? Saya tidak sempat menghitung, tapi jamaah itu sangat banyak. Iya, sangat banyak. Alhamdulillah, berarti mudah-mudahan memang benar-benar itu bukan manusia biasa. Iya. Memang saya membuat dalam satu YouTube saya, Imam S. Arifin itu bukan manusia biasa. Dan saya ada membuat suatu lagu yang insya Allah akan dinyanyikan oleh keluarga beliau dengan judulnya Bukan Manusia Biasa. Salah satu liriknya adalah, kau bukan manusia biasa, kau dipelihara yang maha kuasa, hidupmu lama di dalam penjara. Jadi dalam penjara itu bukan berarti hukuman bagi beliau, tetapi Allah sangat sayang kepada beliau, sehingga Allah itu melindungi dan menjaga beliau, sehingga beliau di penjara itu hanya untuk khusus ibadah. Dan juga saya pernah mendapat informasi bahwasanya di akhir untuk kebebasan beliau, 2 tahun di akhir untuk kebebasan beliau itu diberikan oleh Allah kenikmatan satu penyakit stroke ringan, sehingga itu beliau itu menambah ibadahnya dengan membaca Yasin 41 kali satu hari satu malam. Jadi setiap hari membaca Yasin 41 kali. Mungkin kalau kita secara orang sehat saja membaca Yasin seperti saya 3 kali aja sudah terasa berat untuk satu hari. Almarhum itu ternyata telah mendapat perlindungan dari Allah, sehingga beliau itu adalah pilihan atau kekasih Allah. Ini pandangan saya, dan saya juga mendapat kepastian atau juga mendapat keyakinan dari Pak Kiai
mengenai pada saat pensuciannya adanya aura ataupun cahaya dari wajah almarhum, yang mudah-mudahan juga ada amalan-amalan khusus beliau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu berarti semakin kuat keyakinan saya untuk sebagai penggagas mengadakan sholawatan bersama kita dengan jamaah Subanul Muslimin yang zaman sekarang itu memang juga sangat banyak disukai oleh umat Islam. Dan juga Subanul Muslimin ini merupakan suatu jamaah wa taklim sudah mendunia. Nanti rencana kita itu akan live, karena zaman sekarang itu kan yang perlu kan live melalui YouTube. Untuk jamaah nggak perlu datang banyak-banyak, tapi bisa mendoakan almarhum itu melalui YouTube. Bersama-sama bersolawat boleh di rumah masing-masing. Nah, ya gitu bah, karena kondisi pandemi. Jadi nanti kita akan live siaran langsung. Mungkin ada yang mau ditambahkan bah? Ya, sebenarnya menurut pendapat saya, hukuman itu di dunia itu karena termasuk juga teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada manfaatnya kepada hambanya. Banyak ulama-ulama kita yang masuk dalam hukuman. Di antaranya satu saja contohnya Buya Hamka. Buya Hamka itu dihukum, tapi setelah dari hukuman itu di waktu dihukum itu bisa mengarang kitab. Alhamdulillah. Bisa mengarang kitab. Itu satu manfaat kepada beliau. Jadi hukuman itu tidak selamanya dihukum itu merupakan suatu kesusahan, tapi untuk mensucikan hatinya supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya. Mungkin yang lain kira-kira ada lagi bah tambahan? Atau mungkin juga kita perlu bertanya ini. Boleh bertanya sampai. Bertanya masalah yayasannya Abah ini. Karena saya mendengar yayasan Abah ini kan yayasan panti asuhan. Ini ceritanya saya panti asuhan itu. Boleh saya cerita? Boleh, boleh. Agak lama itu cerita. Enggak apa-apa. Kita juga tahun 1099. Saya dengan teman-teman saya ke Wali Songo. Ya. Setelah selesai ke Wali Songo, pulangnya itu ke Pemejahan, tempatnya Kiai Haji Muhli. Ya. Itu disebut, boleh dikatakan orang kata-kata sana itu Raja Wali. Ya. Di sana ada gua namanya gua pertemuannya para wali. Waktu itu ada gubahnya di dalam gua itu. Setelah itu selesai, saya bermuncat di sana. Saya langsung keluar, ternyata di situ ada pedang. Banyak jual pedang di sana. Saya beli, saya mengatakan kepada orang jual pedang itu, saya kalau ini bukan dijual ke Madura, bukan untuk isi perut, tapi tujuan saya untuk bangun musalah di sana. Ternyata di samping saya ada seorang ulama memberikan uang kepada saya 1.000 rupiah. Tapi kan tahun 1999 itu uang 1.000 itu berharga. Ditaruh itu, belikan paku nanti kalau kamu buat musalah. Taruh di sini dulu. Kebetulan saya waktu itu kopiah hitam. Setelah sampai di Madura, ternyata pedang yang 7 itu seharga 85.000. Di sini terjual satu pedang laku 150.000. Alhamdulillah. Iya. Satu pedang yang beli di sana 15.000, di sini laku 150.000. Sehingga saya tercapai buat musalah. Pada waktu itu saya ngeles waktu itu, kebetulan tahu sedikit ngeles bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya. Dilumbuhkan di tempat sini. Jadi Abah juga bisa bahasa Inggris berarti? Sedikit. Alhamdulillah. Sehingga saya waktu itu ada anak yatimnya kurang lebih 7. Pertama kali anak yatim, katanya mengatakan tolong kalau anak yatim tak usah bayar, tapi yang lain itu boleh bayar karena saya itu pakai untuk alat-alat peraga di sini. Ternyata lama-kelamaan sudah kurang lebih 6 bulan saya ada tamu namanya Insinyur Bambang Sugiono memberi uang pada saya, tolong ini berikan kepada anak yatim. Kebetulan 100.000 waktu itu. Dengan saya cari lagi anak yatim 3 orang masuk 10, nanti diberikan waktu itu. Sehingga sama jam jalan sampai 1 tahun saya buka yayasan. Namanya Yayasan Al Wahyu.
Sampai sekarang masih Iya, namanya. ketuanya tetap sampai sekarang Insinyur Bambang Sugiono. Oh, yang memberi dana awal Iya, itu. iya. Bendaharanya Dr. Andis Suryanto. Oh iya. Sekretariatnya Dr. Andis Abdurrahman Soleh MPD. Iya. Itu sampai sekarang jalan. Nah, sehingga perjalanan ini sudah kurang lebih mulai 2001 sampai sekarang kurang lebih 21 ya 21 tahun sekarang sudah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sampai punya masjid seperti ini dan asrama-asrama ini sudah alhamdulillah. Asramanya sudah ada. Ini sudah lengkap semua asrama-asrama ini lengkap semua sudah sama itu. Oh, iya, Berjalan dengan baik dan Allah selalu memberikan nafkah kepada anak-anak yatim yang ada di sini. Ada berapa anak yatimnya Pak sekarang? Anak yatim ini tidak banyak, hanya belasan di sini, tapi yang disantuni banyak di sini. Iya. Ada berapa? Kira-kira kalau Abang mengatakan satu anak yatim sampai berapa orang? Kurang lebih anak yatimnya itu yang disantuni saya 33. 33. Ya, di luar. Di luar ya. Ya, itu artinya jelas setiap bulan uang. Iya. Tapi kalau uang dengan eme, kalau ada beras juga termasuk Iya, diberikan kepada. Alhamdulillah. Kelebihan-kelebihan yang dimasakkan kepada anak-anak yang ada di dalam. Jadi kelebihan anak beras-beras yang dimasakkan kepada anak yatim di dalam diberikan juga kepada anak-anak yatim yang di luar. Iya. Alhamdulillah sama itu dah pahalanya Alhamdulillah, anak yatim. ini. Iya. Itu ya Pak. Ya jadi untuk kegiatan anak yatim di sini apa aja kegiatannya Pak? Ya di sini umumnya baca Al-Quran dan juga termasuk ada juga kitab-kitab yang ada hubungannya dengan syariah atau fikih. Oh iya. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya membina anak yatim ini tidak akan kekurangan Insya Allah. baik dunia maupun akhirat. Ya Pak, apalagi akhirat ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Jadi yayasannya juga sudah mulai berjalan tahun berapa Pak? 2001. 2001. Sekarang Berarti sudah sudah 20 tahun berarti. Sudah lewat 20 Iya, tahun. Iya. alhamdulillah. Berarti cukup berpengalaman ya dalam menangani anak yatim piatu. Karena sepengetahuan saya untuk memelihara anak yatim piatu itu sangat sulit. Saya memelihara anak yatim piatu anaknya adik kandung saya dari Sumatera saya bawa di rumah. Sangat sulit satu. Apalagi lebih dari 10. Kan saya kedatangan anak yatim sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa saya punya santri. Iya. Itu santri memang Allah sudah menunjukkan. Saya niatnya tidak seperti itu, hanya les bahasa Inggris seperti itu. Oh iya. Saya tidak punya niat, hanya ada kebetulan anak itu yang 10 orang yang tanya, kamu siap kalau nanti saya buat asrama kamu tidur di sini? Siap katanya anak itu. Alhamdulillah. Tapi pamit dulu kepada ibunya. Kepada ibumu pamit dulu. Itu saya. Rata-rata dari mana, Bah? Ya dulu pertama buka ya kampung-kampung sini dulu. Iya. Tapi ternyata pernah ya dari Kangean Ya. dari Banyuwangi, Iya. dari Raas, dari Sepudi, dari Sampang, dari Surabaya, Ya. dari Batang-Batang kampung sini, dari Pulau Potran ini. Itu banyak juga. Kira-kira ya dari umurnya rata-rata berapa Bah yang yatim piatunya? Yang kalau dari Jawa itu setelah SD masuk SMP. Dan masuk SMP 2 nih, SMP 2 negeri. Berarti setelah dewasa mereka udah pulang ke kampungnya kembali. Iya, kalau pintar dikuliahkan oleh yayasan. Oh, yayasan Kalau itu dikuliahkan. pintar sudah sedikitnya peringkat 3, Iya. 1, 2 atau 3 bisa. Rata-rata dia kuliahkan di mana, Bang? Pernah masuk ke Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, iya. Ada satu laki-laki, ada perempuan. Perempuannya sampai S1, laki-lakinya jurusan komputer sampai D2. Oh, alhamdulillah ya. Semoga kita mendoakan juga Amin, ya Allah. Pak Kiai sehat, Amin, ya. semua santri-santrinya sehat, dan semua yang berdoa di masjid ini yang megah ini juga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena juga Pak Kiai, Abah Kiai ini juga yang telah bersentuhan langsung dengan kulitnya almarhum aulia waliullah Amin, ya Allah. Imam S. Arifin. Ya Pak ya. Iya, iya. Bagaimana rasanya bersentuhan langsung dengan kulitnya beliau? Bahwa saya tidak menyangka juga bahwa saya ini untuk mensucikan beliau. Ya. Ya sebenarnya beliau tidak jauh dengan saya umurnya. Itu umur kelahiran tahunnya ya. Kelahiran tahun 60-an. 60-an. Saya ya. 61 waktu Iya. itu. 1960 saya 1961. Tidak Tidak jauh. Dan tahu saya memang di waktu masa Iya Pak, terus Pak. remajanya memang
kalau Jumatan itu sering datang terus Iya. istiqomah ke Jumatan itu. Kebetulan waktu itu masjidnya masjid Jami, kumpul dengan saya waktu itu. Iya, iya. Mungkin ada karena juga ini mohon maaf memorinya hampir mau penuh. Iya. Mungkin kesan-kesan terakhir Bah dengan akan pelaksanaan haul yang ke-100 ini, kesan Abah bagaimana kesan Saya sangat terakhir? respon sekali Iya, kalau masalah itu. Tujuannya kan untuk mendoakan beliau, Iya. untuk mendoakan beliau. Iya. Insya Allah Allah mengabulkan. Mohon doanya Bah dari kami sebagai panitia ini, mohon doanya agar terlaksana dengan sukses dan lancar. Iya, iya, iya. Ya. Demikian untuk tayangan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anu.